Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama untuk melanjutkan renungan-renungan tadabbur kita pada firman-firman Allah. Kita sudah berada di surat Al-Hijr dan kita sudah di penghujung surat tersebut. Langsung saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, ini Allah memberikan kepada baginda Nabi Muhammad sab'an minal mathani. Sab'an minal mathani ada beberapa pendapat. Jumhur ulama mengatakan sab'an minal mathani adalah suratul Fatihah. Dengan segala keistimewaannya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, sab'al mathani. Disebut sab'an minal mathani adalah 7 ayat, sebagian mengenai begitu, yang sering diulang-ulang. Tidak ada ayat Al-Quran, surat Al-Quran yang diulang-ulang oleh umat Islam lebih banyak daripada surat Al-Fatihah. Setiap hari, setiap orang tidak kurang dari 17 kali di dalam sholat. Ini sab'an minal mathani. Dan banyak keutamaan suratul Al-Fatihah. Di antaranya adalah pengkabulan doa. Kalau ingin doa dikabul, mudah dikabul, jangan lupa disertai dengan Al-Fatihah. Waktu Nabi duduk-duduk, tiba-tiba pintu langit terbuka, malaikat turun, dan malaikat memberikan kabar, absyir. Ya Muhammad, bergembiralah wahai Muhammad, kabar gembira untukmu wahai Nabi Muhammad, bi nuraini, dengan 2 cahaya. Utitahuma, yang engkau diberi oleh Allah dengan 2 cahaya tersebut. Lam yu'tahuma ahadun, belum pernah diberikan kepada siapapun. Minal anbiya'i qablak au kama qala rasulnya. Tidak pernah diberikan kepada siapapun nabi yang terdahulu. Nabi bertanya, apa itu 2 cahaya? Malaikat menjawab, Fatihatul Kitabi, surat Fatihah, dan Khawatimul Baqarati, dan pungkasan surat Al-Baqarah. Ma qara'ta harfan minha ila wa utita. Engkau tidak membaca 1 huruf kecuali menjadi sebab dikabul permintaanmu. Oh, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi 1 huruf saja yang dibaca dari Fatihatul Kitab surat Al-Fatihah dan Khawatimul Baqarati itu akan menjadi sebab dikabul doa kita. Nah, inilah yang diamalkan oleh para ulama itu kalau berdoa tiba-tiba akhirnya langsung Al-Fatihah. Yang tidak mengerti ini ya bertanya ngapain Fatihah, sampai suatu ketika ada orang yang ya mungkin karena kurang baca atau bagaimana, atau berangkat dari ketidaksenangan dengan kelompok tertentu, merendahkan orang yang mengakhiri doanya dengan Al-Fatihah, atau memulai doanya dengan Al-Fatihah. Sampai dengan bahasa ngeceknya adalah, kenapa kok Fatihah? Kan ada surat yang lain, ada Baqarah, Ali Imran. Kenapa Fatihah? Kok ada Al-Baqarah, Ali Imran? Subhanallah. Karena 2 kemungkinan. Tidak mengertinya dia tentang hal yang semacam ini, atau memang ada kebencian kepada kelompok tertentu. Sementara kalaupun kita membaca surat apa saja juga nggak ada masalah, wong Al-Quran dibaca. Dan kita mendengar seperti itu, kesiannya. Ada, kenapa Fatihah? Al-Fatihah.
Apa Al-Fatihah? Fatihah. Baik. Al-Fatihah disebut dengan sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim, dan Allah telah memberikan kepadamu, kepada baginda Nabi Muhammad, surat Al-Fatihah dan Quran. Maka ini adalah ataf am kepada yang lebih khusus. Kadang ataf khusus kepada yang lebih umum. Aqimus sholata sholatal wusta. Boleh semacam itu. Nah, kemudian la tamuddanna 'ainaik. La tamuddanna 'ainaika ila man matta'na bihi azwajan minhum. La tamuddanna. Jangan kau, tamuddannya bukan berarti dikeluarkan matanya. Tapi jangan kau terus-terusan memandang dengan pandangan kagum berlebihan, sehingga kamu itu kayak memanjangkan pandangan. Orang melihat biasa, tapi kemudian setelah itu menjadi pandangan yang tidak biasa lagi, kagum. Jangan terkagum-kagum dengan ila mamatta'na bihi, apa yang telah aku berikan, karuniakan, azwajan kepada sekelompok minhum dari orang-orang kafir. Ini bagi kita semuanya. Jangan gampang terpesona dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman dari bermacam-macam kesuksesan dalam urusan dunia. Dan memang godaan. Jadi ayat ini to the point, kepada kita tuh sering terpesona dengan kebiar dunia yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan sudah dibatasi, jangan kepanjangkan pandanganmu kepada itu semuanya. Wala tahzan, dan jangan kau merasa bersedih alaihim, atas apa yang mereka dapatkan dari karunia-karunia ini. Hubungannya ini adalah dengan sebelumnya, agar kita mau membandingkan. Jadi gini, apa yang Allah berikan dari kenikmatan itu Allah batasi. Allah batasi. Kita nikmatnya es krim, yang suka es krim itu ada batasnya. Kita makan 1-2 sudah, dikasih 1 timba sudah nggak nikmat lagi. Ada batasnya. Makan pun juga begitu. Wah, makanan paling enak, ada batasnya. Dibatasi oleh Allah semuanya. Tidur lihat nikmat, tapi ada batasnya. Tidur terus juga nggak enak. Sakit pinggang. Semua ada batasnya. Apapun ada batasnya. Maksudnya ini khusus nikmat yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang kafir ini sangat berbatas. Ada batasnya. Enggak perlu kamu memanjangkan pandangan, maksudnya terpesona kepada apa yang Allah berikan kepada mereka. Karena apa? Kalian orang beriman sudah mendapatkan sesuatu yang tidak berbatas. Sebelumnya, walaqad ataina sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. Ini Quran, nikmat Al-Quran tidak berbatas. Nikmat Al-Quran tidak berbatas. Bukan saja di dunia, tapi nikmat yang panjang nanti di akhirat. Makanya jangan, kamu tuh sudah punya, maksudnya kalian wahai orang beriman gitu, sudah punya sesuatu yang luar biasa. Maka jangan sampai terpesona kepada sesuatu yang biasa, yang berbatas. Bahkan kalau ada yang mengatakan bahasanya, jika ada yang mengatakan bahasanya aku telah diberi oleh Allah lebih daripada Al-Quran, keluar dari iman dia. Al-Quran adalah segala-galanya. Dan disebutkan di sini walaqad atainaka. Telah Allah kami berikan, yakni Allah telah memberikan ini. Bahwa yang diberikan oleh Allah kepada kita sudah sangat agung dan agung dan agung.
Kapan kita bisa menyadari agungnya karunia Allah Al-Quran sebagai petunjuk keselamatan kita dalam menjalani hidup di dunia, untuk menggapai ketentraman, kedamaian nanti di akhirat? Niscaya kalau kita yakin seyakin-yakinnya, susah untuk terpesona dengan apa yang Allah berikan kepada mereka orang-orang kafir itu. Bahkan bukan orang kafir, di saat ada orang kaya mendapatkan, di saat melihat orang kaya, yang terlintas di hatinya adalah rasa takut kalau seandainya diberi oleh kekayaan, apakah aku bisa menjaga amanat ini? Terus berpikir. Ini amanat, aku diberi kekayaan. Untuk apa kekayaan? Sehingga berusaha untuk bisa menjaga, menggunakan dengan cara yang baik, dan seterusnya. Nah, pemberian Allah kepada orang beriman luar biasa, tidak akan berbatas. Tapi selain tadi yang diberikan kepada orang yang tidak beriman, ada batasnya. Wala tahzan alaihim, kalau begitu jangan, tidak usah sedih, kamu mendapatkan sesuatu yang istimewa, hai orang beriman. Wahfid janahaka lil mu'minin. Kalau begitu, jangan memandang silau, terpesona, terkagum-kagum dengan mereka yang tidak beriman dengan kesuksesannya. Kemudian balikkan pandanganmu kepada orang beriman dengan pandangan hormat dan tawadhu. Nah, sebab begini, kapan dia terpesona dengan gebiar kesuksesan yang Allah berikan kepada mereka yang tidak beriman, maka biasanya secara otomatis akan merendahkan orang beriman. Bermacam-macam komentar mungkin. Orang merendahkan orang beriman, biarpun dia tidak berucap apa-apa, akan tapi menganggap remeh. Sebab ukuran kemuliaan bagi orang tersebut adalah itu gebiar dunia. Sementara yang terkagum-kagum dengan itu semuanya, dia akan rendah. Dan secara otomatis akan merendahkan orang beriman. Maka buah daripada ketidak terpesonaan seseorang kepada dunia, dia mendidik hatinya untuk tidak terpesona dengan gebiar yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman, maka sesungguhnya yang demikian itu akan menjadikan dia secara otomatis akan mengagungkan keimanan. Kalau sudah bisa mengagungkan keimanan, maka orang beriman baginya adalah sangat mulia. Kalau sudah begitu, sangat mudah baginya untuk wahfid janahaka lil mu'minin, untuk merendahkan sayap kepada orang beriman, untuk berlemah lembut, untuk tawadhu dengan orang yang beriman. Orang beriman, izzah yang sesungguhnya, kemuliaannya sesungguhnya adalah dengan Allah, bukan dengan kekayaan, bukan dengan tahta. Qul, dan katakanlah wahai Muhammad, kepada yang masih tergelincir, sudah diberi penerangan, penjelasan yang jelas. Keterpesonaan dengan dunia. Bahkan suatu ketika ada yang bertanya, bagaimana itu tidak sholat, tapi rezekinya banyak, saya sholat terus, tapi melarat terus. Karena dia tidak mandang dengan iman. Dia mandang dunianya orang dengan terpesona, terkagum-kagum, maka ia menjadi merasa terpuruk dengan kehidupannya saat itu. Karena dia tidak merasa bahwasanya iman yang Allah berikan kepadanya lebih agung dari apapun yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang lainnya. Nah itu, keimanan. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang seperti itu. Mereka-mereka yang seperti itu, terpesona dengan gebiar dunia. Memang dikatakan bahasanya hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, bukan hadis itu. Bukan hadis. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta dunia adalah biang daripada kesalahan.
Sebab kesalahan, sumber kesalahan. Itu perkataan, tapi bukan hadis Nabi. Tapi benar, kalau sudah orang dikuasai dengan hubbud dunya, lihat akan menjual agamanya. Menjual agama, rela meninggalkan agama demi untuk mendapatkan dunia. Dan alangkah banyaknya hubbud dunya, dia jadi seorang pejabat, dia korup. Kalau jadi pengurus masjid, ngambil duit masjid. Jadi ustadz ngembat hartanya anak yatim, sama. Permasalahan adalah di hatinya yang kotor, rusak dengan cinta dunia. Lalu lupa bahwasanya di kampungnya ada kekasih Allah yang tersembunyi di balik musola-musola kecil yang selama ini ia belajar Al-Quran di tempat tersebut. Dan memang tidak kita katakan artis ahli neraka semuanya. Banyak di antara mereka yang insaf dengan kesadarannya untuk menjadi orang baik. Maksudnya apa? Gebiarnya itu loh. Ustadz terkenal, ustadz masyhur. Kemasyhuran. Sehingga terkagum dengan kemasyhuran. Bukan karena ilmunya, bukan karena akhlaknya. Sehingga kadang tidak pakai, ini apa sih yang menjadikan dikerumuni oleh seseorang, oleh umat ini? Apakah karena dia seorang alim di dalam urusan agama? Atau hanya karena sering nongol di televisi misalnya? Atau gebiar? Nah, ini perlu. Khawatir yang disenangi adalah bukan urusan agamanya, tapi urusan ketenaran gebiarnya. Itulah yang tergolong dengan hal yang kita tidak boleh terpesona. La tamuddanna 'ainaka ila ma ta'na bihi. Yang Allah berikan itu kan artinya diberikan mata'na bihi azwaja minhum kepada orang-orang yang tidak beriman. Cuman meniru gayanya. Orang beriman meniru gayanya orang tidak beriman. Terpesona dengan gebiar, dengan dunia. Maka katakan kepada mereka yang terpesona dengan gebiar dunia. Ingat, kalau bicara agar kita tidak terpesona gebiar dunia itu bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia. Salah. Sebab untuk menjadi kekasih Allah itu bukan ukurannya dunia. Orang menjadi kekasih Allah bukan ukurannya dunia. Ada kekasih Allah sangat fakir, Nabi Ayub. Kalau sahabat Nabi Abu Hurairah, fakir. Wali kekasih Allah. Ada orang yang ternyata dia adalah sangat dicintai oleh Allah, adalah seorang raja, Raja Daud, Raja Sulaiman. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, ada. Jadi bukan ukuran itu semuanya. Jadi bukan berarti yang kaya di neraka, yang enggak, bukan itu. Yang terjerumus adalah itulah yang terpesona dengan dunia. Baik di saat dia fakir, tertipu dengan dunia, baik di saat dia fakir atau di saat dia kaya. Jadi jangan dianggap si fakir enggak ada godaan dunia bagi dia. Oh, gede juga. Kalau orang kaya mungkin dia berbisnis dengan cara yang tidak peduli apakah halal atau haram, sudah tabrak sana tabrak sini, persaingan dalam bisnis. Melakukan haram, dolim sana sini, Masya Allah. Si kaya, si fakir, seolah-olah si fakir pun enggak ala, kalau fakir ngapain? Oh, si fakir ada. Untuk mendapatkan 600.000 harus meninggalkan sholat, membuka aurat, dan seterusnya. Itu sama kasusnya. Tertipu dengan dunia, terpesona dengan dunia, lalu dia harus menjual agamanya, meninggalkan agamanya. Nah, katakan kepada mereka, inni anan nadhir. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kepada yang mudah terpesona itu, anan nadhir, aku pemberi peringatan. Agar kalian tidak terjumus. Al-Mubin, dengan peringatan yang sangat jelas, sejelas-jelasnya. Rambu-rambu yang sejelas-jelasnya. Kama anzalna 'alal muqtasimina, seperti telah kami turunkan kepada muqtasimin, itu adalah orang terlalu muqtasimin yang membeda-bedakan Al-Quran. Muqtasimin adalah membagi-bagikan Al-Quran, membeda-bedakan Al-Quran. Muqtasimin firman Allah atau wahyu atau nabi. Maksudnya mempercayai sebagian pada wahyu, tidak mempercayai sebagian yang lain, muqtasimin. Ada yang dimaksud muqtasimin adalah orang-orang kafir waktu itu, yang dia membagi-bagi pintu-pintu ke arah pintu Mekah itu ditutup, dibagi-bagi untuk menghalangi, maksudnya dijaga di pintu-pintu tersebut. Muqtasimin
Untuk membagi pintu agar dijaga oleh mereka agar orang beriman tidak bisa ada orang-orang yang terpesona dengan Nabi Muhammad tidak bisa mendekat macam-macam. Intinya dalam mereka al-muqtasimin, diantaranya yang disebutkan oleh para ahli tafsir, muqtasimin yang membeda-bedakan, memisah, membagi-bagikan ada. Jadi kalau cocok saya ambil dari wahyu, kalau nggak cocok nggak saya ambil. Nah itu muqtasimin, mendustakan sebagian. Kalau ada orang percaya dengan Al-Quran semuanya kecuali satu ayat, itu sama dengan mendustakan semuanya. Karena satu ayat yang ia dustakan adalah benar dari Allah, lalu dia dustakan, berarti dia mendustakan kebenaran Nabi Muhammad, sama seperti mendustakan semua Al-Quran. Mereka alladzina, ini keterangannya muqtasimin, ini alladzina, ini keterangannya banyak pendapat tentang muqtasimin, cuman dari ayat berikutnya lebih mengarah kepada makna ini. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idina. Jadi yang menjadikan Quran itu adalah 'idin, itu adalah kelompok-kelompok. Maksudnya apa? Ya itu tadi. Ada yang kalau senang diambil, kalau tidak diambil, beda-bedain. Sehingga kalau ada orang menerima semua Al-Quran, lalu menolak satu ayat saja, maka seperti menolak Al-Quran semuanya. Katakan fa warabbik, demi Tuhanmu wahai Muhammad, lanas'alannahum ajma'in, niscaya kami akan tanya kepada mereka. Pertanyaan untuk minta pertanggungjawaban kepada mereka dengan itu semua, yang maksudnya akan dihukum nanti. Amma kanu ya'maluna, apa yang mereka perbuat dengan ulah mereka itu. Membeda-bedakan Al-Quran, ayat dengan ayat, surat dengan surat. Maksudnya begini, wahai Nabi Muhammad, apa yang ketemui dari umatmu jika ada pembangkangan dari mereka, ketidakpatuhan dengan mereka, maka ketahuilah itu urusanku, urusan Allah maksudnya. Allah yang akan menyelesaikan nanti. Akan ditanya nanti sudah. Pokoknya tugasmu adalah berdakwah sudah. Jangan kamu bersedih, gampang bersedih di saat ada di antara mereka yang belum bisa menyambut Islam. Maka jangan kamu kebingung, jangan kamu bersedih. Penyelesaiannya adalah dengan Allah. Kemudian, setelah diberi bekal seperti itu, bahwasanya kamu jangan, wahai Muhammad, kamu jangan, Allah mengatakan, wahai, Allah memberi tahu kepada Nabi Muhammad, nanti akan ada orang-orang semacam ini, atau sudah ada. Maka kamu jangan bersedih, urusan ini dengan Allah, Allah yang akan menyelesaikannya. Siap? Siap. Maka, kalau sudah begitu, artinya apa? Seruanmu tentu ada yang menyambut, seruanmu ada yang tidak menyambut. Dan itu berlaku kepada Nabi Muhammad dan semua warathatul anbiya, pewarisnya Nabi. Maka kepada para ustadz, para juru dakwah pun harus siap bahwasanya di saat ingin berdakwah harus paham. Di antara mereka ada yang tidak mau menerima dakwahmu, membangkang bahkan memusuhi, itu ada. Ada yang menerima. Maka jangan terlalu pusing dengan yang tidak menerima, maka telah ada urusan dengan Allah. Penyelesaiannya ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih. Faham? Setelah paham. Faham atau belum melainkan itu. Juru dakwah harus mengatakan faham. Aku tidak boleh sedih. Yang penting aku berjuang menyampaikan. Oke, kalau sudah begitu, fasda' bima tu'mar. Lah kalau sudah rumusnya begitu, fasda' bima tu'mar. Terang-teranganlah dengan apa yang kau diperintahkan untuk menyampaikan. Jangan sembunyi-sembunyi dakwah, terang-terangan. Jangan takut. Nah, kemudian jalanmu itu yang lempeng, yang lurus. Wa'arid 'anil musyrikin, berpanglailah dengan orang musyrik. Maksudnya apa? Jangan gampang kamu merasa terganggu dengan ulah kaum muslimin yang memang pekerjaan mereka musyrikin, karena pekerjaan mereka mengganggu. Dalam bahasa yang sering kita dengar adalah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Teruslah engkau berjuang, jangan gampang kita berhenti dengan tantangan, rintangan, sebab tantangan dan rintangan dalam sebuah perjuangan selalu ada. Dimulai dari zaman baginda Nabi sampai nanti hari kiamat, tantangan selalu ada, bermacam-macam tantangan. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Kemudian apa? Dijamin oleh inna kafainakal mustazin. Allah, aku Allah yang akan menyelesaikan tentang orang-orang yang biasa mengejek, mempermainkan Islam agama.
Jadi di hari ini pun tugas kita berdakwah, menyampaikan pesan kebenaran. Adapun mereka yang dengan ulahnya akan diberesi oleh Allah. Dan kita yakin mereka akan diberesi oleh Allah. Inna kafainakal mustahzi'ina. Siapa mustahzi'in? Mereka. Ada yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Ada yang terang-terangan, alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Yang telah menjadikan adanya Tuhan selain Tuhan Allah, maksudnya menyekutukan Allah dengan bermacam-macam cara di hari ini. Fasawfa ya'lamuna, mereka semua akan tahu akibat dari ulah mereka di dunia ini. Mereka ya'lamuna, akan menyaksikan, mereka akan menemukan buah dari apa yang mereka lakukan saat di dunia. Maksudnya tunggu saja waktunya. Bagi kalian berdakwah, berdakwahlah. Jangan putus, jangan berhenti. Kalau ternyata ada orang yang tidak bisa nerima, tidak menerima, itu sunnatud dakwah. Dalam dakwah itu tidak semua nerima. Biarpun itu dakwahnya manusia paling mulia, baginda Nabi, lihat. Pada zaman baginda Nabi, Nabi berdakwah serius, tapi masih ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal. Nabi wafat masih banyak yang musuh Islam dan belum masuk Islam, ada banyak. Itu PR untuk orang yang datang setelahnya. Tapi ingat mereka pembangkang fasawfa ya'lamun, mereka akan tahu semuanya. Akan mereka temukan dari buah perbuatannya waktu di dunia dengan pengingkaran, penolakan kepada kebenaran, maka mereka mendapatkan siksa dari Allah. Walaqad na'lamu, na'lam kalau yang biasanya na'lam qad pada fi'il mudhari' itu kalau untuk kita maknanya adalah ya kadang yang belum pasti. Karena memang kita tidak pernah tahu. Tapi kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, enggak ada sesuatu yang tidak diketahui Allah, maka menjadi tahqiq juga. Laqad na'lamu, dan sungguh benar-benar Allah telah tahu. Kami telah tahu karena dinisbatkan kepada Allah. Kalau kita kan karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi belum tahqiq kalau untuk manusia. Tahqiq itu belum memastikan. Tapi biarpun dalam bahasa, qad ini kalau ketemu fi'il mudhari' adalah bukan tahqiq, itu kalau untuk selain Allah. Kalau Allah, nggak ada yang nggak tahu. Allah tahu semuanya. Maka walaqad na'lamu ay qad 'alimna. Ay sungguh benar-benar kami telah mengetahui. Annaka engkau wahai Muhammad yadhiqu sadruk. Sesak dadamu. Kesedihan baginda Nabi karena kecintaannya kepada umat. Kecintaan beliau kepada umat sehingga di saat melihat umat belum kunjung menjawab, menyambut seruan dakwah beliau, maka beliau sedih. Beliau sedih. Sampai kesedihannya itu adalah dibawa di dalam panjatan-panjatan doa yang dibarengi dengan derai air mata di tengah malam, yang kadang derai air mata benar-benar dari dada yang sesak. Karena kesedihan sehingga kata Siti Aisyah, aku mendengar suara tangis Nabi dari dadanya seperti air mendidih. Dan Allah tahu kesesakan hatimu karena bima yaqulun, atas omongan mereka. Maka juru dakwah memang boleh sedih karena ada kalimat-kalimat yang tidak benar, menyakitkan dan seterusnya, tapi ingat ini dari Allah. Allah sudah tahu itu semuanya. Dan seperti Allah akan menolong nabinya, Allah pun akan menolong penerus nabinya. Kalau kita menempatkan diri kita di jalan baginda Nabi, maka problem-problem yang ada pada baginda Nabi pun akan kita temui, karena tugas beliau yang kita ambil, dan solusinya pun serupa dari Allah lah ini. Allah tahu itu semuanya. Dan menyelesaikan adalah Allah. Lalu tugasmu apa? Tugasmu adalah berjuang, berdakwah, menyampaikan kebenaran. Kemudian di saat kesedihanmu semakin kuat, maka fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah dengan menyanjung Tuhanmu. Subhanallah walhamdulillah. Ukun minas sajidin, dan lakukan sujud. Ini dikatakan para ulama, ya inilah yang disebut sholat
biasanya disederhanakan sholat karena punya hajat, karena kegelisahan, dia ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Dari ayat ini, bahasanya kalau kita punya hajat besar, biarpun sederhananya menjadi namanya sholat hajat, biarpun nama sholat hajat itu sendiri tidak ada penyebutannya nama sholat hajat, akan tapi jika kita punya sesuatu yang besar, maka ambil air wudhu, kemudian dia melakukan sholat. Ini wakun, dan jadilah engkau minas sajidin, melakukan sujud. Bukan sujud saja, akan tapi dibarengi dengan amal yang lain, yaitu melakukan sholat yang di dalamnya ada sujud. Biasa dalam bahasa Arab menyebut bagian tapi maksudnya semuanya, atau sering disebut majaz. Kalau di Arab sana, kalau bicara orang, bukan banu sholli saja, bukan sanu sholli. Kadang benar kak, sana reka, kita akan ruku, memang ruku saja. Itu dalam bahasa Arab itu seperti itu. Kadang-kadang reka, reka. Oh, apa maksud irka? Oh, nanti kalau orang tidak ngerti, tidak biasa kumpul sama orang Arab, irka langsung ruku. Bukan. Irka, sholatlah, benar kak? Ya, sujud di sini bukan sujud saja, biarpun memang ada sujud saja, sujud tilawah, sujud syukur. Maka ini adalah tip bimbingan dari Allah di saat kita berada dalam kegundahan, berbanyak baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sempurnakan, atau subhanallah walhamdulillah. Diperbanyak, kemudian jangan lupa melakukan sholat. Bisa 2 rakaat dan lebih dari itu. Dan istiqomahlah terus menerus, wa'bud. Sembahlah Tuhanmu. Menyembah Allah. Wa'bud, beribadahlah rabbaka kepada Tuhanmu. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai batas dicabut nyawamu. Al-yakin, kematian. Jadi kematian itu disebut dengan istilah yakin. Kenapa? Enggak ada satu orang pun yang enggak yakin kalau bakal mati. Semuanya yakin kalau dia bakal mati. Enggak ada yang tidak yakin. Coba, ada yang berkata tidak akan mati. Kalau ada orang tahu diri yang enggak akan mati, enggak akan dia itu takut minum racun. Kalau enggak dia yakin enggak bakal mati, enggak pernah akan takut dia jalan di tengah jalan atau nyebrang rel kereta api. Karena dia yakin bahwasanya dia bakal mati, maka sebetulnya dia sadar kalau kematian itu setiap saat itu akan tiba. Cuman kesadaran ini sering diputus. Padahal kalau kesadaran ini diputus dengan kelalaiannya, sehingga ada orang itu ya kayak nggak akan mati. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kan iman dengan kematian itu maknanya adalah iman dengan kehidupan setelah mati. Jadi kalau semua dari kita itu meyakini kalau kita akan mati, kemudian kita meyakini ada kehidupan nanti yang lebih panjang, maka secara otomatis dia akan mempersiapkan untuk kehidupan yang lebih panjang. Karena dia bakal mati. Cuman betul dikatakan oleh mereka, sungguh aku tidak melihat sesuatu yang sangat diyakini, yang sangat mirip dengan sesuatu yang tidak diyakini seperti namanya kematian. Jadi namanya kematian itu sesuatu yang diyakini tapi sangat mirip dengan sesuatu yang tidak diyakini. Bagaimana? Semua orang kalau ditanya kamu bakal mati, bakal mati. Takut siksa neraka? Takut. Siksa alam barzakh? Takut. Tapi enggak pernah dia berbuat untuk itu, untuk keselamatan di akhirat. Padahal dia yakin bakal mati. Yakin akan mati. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati. Artinya apa? Beribadah enggak ada batas. Sampai dicabut nyawa kita, baru selesai ibadah kita. Yakin akan tiba dan bersiaplah. Maka al-kayyis, orang cerdas, mandana nafsahu, orang yang menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal mauti, dan berbuat baik untuk persiapan nanti setelah meninggal dunia. Bahkan suatu ketika dikatakan oleh baginda Nabi, ada seorang sahabat Nabi bertanya, ayun nasi akyas, orang yang paling cerdas seperti apa? Ayun nasi akyas, sahabat Nabi tidak bisa menjawab. Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling sering mengingat kematian, maka sungguh dia cerdas. Maknanya mengingat adalah mengingat dengan keyakinannya di masa depannya nanti apa, kemudian setelah itu berbekal untuk masa depannya. Karena dia cerdas. Kalau cerdas akan secara otomatis akan melakukan yang demikian itu.
Setelah meyakini bahwasanya di sana ada bahaya, maka dia akan persiapkan dirinya untuk menyelesaikan bahaya tersebut. Itulah orang kayis, al-kayyis, al-akyas, orang yang paling cerdas yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah beribadah, mengabdi kepada Allah. Jangan berhenti sampai kapan? Sampai berakhir kehidupan kita di dunia untuk masuki kehidupan baru yang lebih panjang, lebih luas, yaitu kehidupan di alam barzah muqaddimah, kehidupan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.